12 hari menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini, ternyata banyak hal yang memang sering dilakukan sebagai sebuah bentuk introspeksi diri. Di antaranya adalah, apakah Anda punya satu nilai leadership yang menurut Anda, menurut bawahan Anda, dan menurut tim Anda sudah oke? Karena biasanya itu menggambarkan tentang sisi emosional Anda dan juga pribadi Anda. Nah, malam hari ini di program Smart Motivation, saya Daryl Adam bersama dengan Theocentric Motivation and Leadership atau foundernya dan master teachernya of TML. Juga beliau adalah self-training expert and organizational culture consultant, siap untuk membahas relasi atau korelasi antara leadership habit and emotional quotient. Nah, yuk kita hadirkan Pak Eloy Zaluku. Selamat malam Pak Eloy. Yes, selamat malam Mas Daril dan semangat pagi. Wih, malam-malam masih kebakar aja nih ya. Menyala Masku. Menyala. Oke, gimana Pak Ele? Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat dan siap menginspirasi Indonesia Oke, Raya. kita gaskan malam hari ini. Pak Eloy, ini kan dua hal yang kadang-kadang itu nggak bisa saling relate satu dengan lainnya. Ada yang paham tentang leadership habit. Ada juga yang paham tentang emotional quotient. Tetapi ada juga yang tidak sinkron. Leadership habitnya oke, oh emotional quotient itu kurang maksimal. Nah, singkat elaborasi dulu tentang dua hal ini sebelum kita bahas apa sih tujuan dari bahasan tema kita malam hari ini. Silakan Pak Eloy. Wow, terima kasih Mas Daril dan saya menyapa seluruh smart listeners dimanapun berada. Dan tadi Mas Daril sudah mention di awal bahwa ini bulan Agustus. Dan tinggal berapa hari lagi Mas Daril kita 12 hari merayakan lagi tepatnya. 12 hari lagi Indonesia merdeka 79 tahun. Ya, Yes. ya, ya. Dan berhubungan dengan itu kita bahas tentang kepemimpinan karena harapan kita Indonesia akan semakin hebat. Amin. Walaupun kita tahu juga dunia sedang bergejolak nih di mana-mana nih Mas Daril. Dan tentu ada imbasnya di negara kita, di berbagai perusahaan juga, dan itu sampai kepada keluarga-keluarga. Jadi kita tetap berdoa, berusaha supaya semua bisa melewatinya dengan baik, dan itu ada urusannya dengan kebiasaan pemimpin, dan kebiasaan pemimpin itu ada hubungannya dengan kecerdasan emosinya. Walaupun bukan satu-satunya, karena ada kecerdasan spiritual, kecerdasan fisik, tapi khusus malam ini kita bahas mengenai kecerdasan emosinya. Dan ya tadi kalau ditanya Mas Daril, ini tentang apa, maka saya itu ingat ada satu kutipan yang saya pernah baca dari seorang disebut sebagai social reformer atau pembaharu sosial, aktivis sosial. Dan beliau pernah mengatakan bahwa ketika beliau itu sedang menghadapi suatu tantangan, namanya Jacob Riis by the way, ketika beliau menghadapi suatu tantangan besar dan seperti buntu rasanya, tidak ada jalan keluar. Dan memang itu yang sering dihadapi oleh para pemimpin, khususnya di saat-saat yang sangat menantang seperti hari ini. Dan Jacob Riis mengatakan, well, apa yang saya lakukan adalah saya pergi melihat yang dia sebut sebagai tukang batu. Dan memperhatikan bagaimana si tukang batu itu memukul batu yang sangat besar, dan beberapa kali tidak terlihat ada hasilnya. Tetapi apa yang terjadi, mungkin 100 kali memukul, tidak ada retakan yang terlihat. Tetapi pada pukulan ke 101 kali, batu itu terbelah dua. Dan Jacob Riis mengatakan, saya kemudian sadar bahwa bukan pukulan terakhir yang membuat batu itu terbelah dua, melainkan akumulasi dari semua pukulan sebelumnya. Ini mendalam Mas Daril. Ya, ya. Karena seringkali ketika kita melihat pemimpin yang hebat, pemimpin yang berhasil, yang bisa membawa perusahaannya maju, bangsanya maju, kita hanya fokus pada hasil akhirnya, keren, hebat. Tetapi dari perumpamaan atau analogi yang disampaikan Jacob Riis tadi, itulah hubungan antara kebiasaan seorang pemimpin dan
hasil-hasilnya jadi habits dengan kepemimpinan yang efektif itu adalah bahwa suksesnya seorang pemimpin itu sebetulnya adalah akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan hariannya. Dan itu yang malam ini kita mau bahas dihubungkan dengan EQ atau emotional quotient, Mas Darin. Oke. Demikian sementara. Kita tahu ya, ada 8 kecerdasan yang dimiliki oleh setiap manusia. Walaupun range in ordernya itu nggak melulu kecerdasan emosi yang ada di atas. Ada yang cerdas geospasial, ada yang cerdas bahasa, ada yang cerdas fisik, dan lain-lainnya. Tapi kita akan fokuskan dulu, karena betul kata Pak Eloy tadi, setiap yang memimpin itu akan terlihat karakternya, dan itu berpengaruh terhadap sisi emosionalnya. Nah, ini kan agak sedikit lebih mendalam ya Pak Eloy ya. Bahkan dari analogi cerita yang Pak Eloy sampaikan tadi, seorang tukang batu tuh nggak pernah menemukan retaknya batu ketika di pukulan pertama. Udah sampai 59 juga belum, 60 juga belum. Kalau emosinya nggak stabil kan, dia akan bilang, udahlah biarin aja lah, cari batu yang lainnya yang lebih gampang dihancurkan lah. Nah, tetapi ternyata dia terus melakukan itu, memulai segala sesuatu hal yang dari awal sampai dengan akhir, harapannya tuh bakal bisa hancur. Ternyata ke 101 kalinya atau bahkan lebih, itu baru hancur. Pak Eloy, singkat, ini buat saya ada wisdomnya nih. Saya agak sedikit memaksa Pak Eloy dari sisi TML. Bagaimana memaknai cerita tadi yang dikaitkan dengan sebuah wisdom, Pak Eloy, di sesi pertama ini? Oh, this is good. Mas Daryl, jadi ketika tadi Mas Daryl mengobservasi kutipan dari Jacob Riis mengenai pemukul batu itu, dan banyak yang kemudian berhenti di tengah jalan. Ya. Karena resiliennya, ketekunannya itu terbatas. Dan kalau dihubungkan dengan TML, saya selalu mengatakan kepemimpinan itu adalah panggilan. Bukan hanya urusan panggilan jiwa, panggilan hati, dan panggilan dari keadaan sekitar, tetapi panggilan khusus dari Sang Pencipta. Maksudnya apa itu? Nanti bulan Oktober nih, itu kan kita akan melihat presiden kita yang baru. Betul. Dan tentu saja itu ada para menteri. Saya belum tahu apakah memang di setiap kepresidenan menteri itu ketika dilantik mengenakan kemeja warna putih atau tidak, tapi let's say itulah yang akan terjadi. Ketika ada seseorang ditelepon dari istana dan mendapatkan kesempatan menjadi menteri, itu pasti senang sekali, Mas Daryl. Apalagi ketika mengenakan kemeja putih tadi, dan dari perjalanan rumah ke istana itu bisa selfie itu. Lalu kemudian nanti diposting di Instagramnya, dan ada tulisan di bawahnya, on the way to istana. Karena ada panggilan dari Bapak Presiden untuk mengabdi bagi bangsa ini. Itu panggilan dari Bapak Presiden. Tetapi kepemimpinan dari TML, Theocentric Motivation and Leadership, itu panggilannya bukan hanya dari Bapak Presiden, tetapi dari Sang Pencipta dan pemilik kehidupan. Sehingga itulah sebetulnya yang bisa membuat seseorang itu bertahan di tengah-tengah kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Dan dari tadi urusan dengan tukang batu, dia tidak melihat retakannya, tetapi kenapa dia masih berjuang? Dia punya hope bahwa akan harinya tiba, akan ada belahan, ada retakan, dan terbelahlah si batu ini. Tetapi lebih daripada itu, daripada theocentric, karena dia tahu yang memanggil saya untuk memecahkan batu ini pasti akan menolong saya sampai akhirnya batu ini terbelah dua. Itu bicara mengenai iman sesuai dengan keyakinan masing-masing. Demikian, Mas Daryl. Great wisdom ya malam hari ini. Thank you, Pak Eloy. Kita break sebentar ya. Ini sudah memicu rangkaian pembahasan kita pada malam hari ini, karena masih banyak sekali nanti kisah-kisah inspiratif dan juga hal yang perlu kita perhatikan di keadaan zaman yang sedang tidak menentu ini. Smart Motivation segera kembali setelah komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan?
Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2024. Jadilah Theocentric Motivator and Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi, neuroscience, dan strategi penjualan yang tepat. Dilaksanakan Jumat dan Sabtu 20 sampai 21 September dan 27 sampai 28 September 2024. Dapatkan potongan hingga 50% dari investasi normal. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Beliau adalah founder and master teacher of TML atau Theocentric Motivation and Leadership, sales training expert, and organizational culture consultant ya. Kita masih bicara masalah leadership habit and emotional quotient. Ini belum masuk ke inti dari bahasan kita malam hari ini. Tapi tadi di sesi awal sudah ada wisdom yang disampaikan oleh Pak Eloy. Resilience, itulah kuncinya. Kegigihan, ketangguhan untuk yakin bahwa setiap manusia yang dilahirkan itu membawa misi tersendiri hingga nanti dia akan kembali ke Yang Maha Kuasa. Nah, tapi dalam menjalankan misi itu ternyata tidak semudah itu. Seperti Anda membalikkan telapak tangan. Ada banyak hal-hal yang harus diperjuangkan, bahkan itu menentukan karakter seorang based on sisi emosionalnya. Oke, Pak Eloy, kita mulai bahasannya. Silakan, it's your time. Terima kasih Mas Daryl. Saya mau bahas dulu dua contoh real yang berhubungan mengenai leadership habits ini, dan nanti kita kaitkan itu dengan kecerdasan emosi. Dan semua listeners, sahabat TML dimanapun berada, kami mendorong untuk teman-teman bisa menyampaikan komentar atau pertanyaan supaya nanti di sesi-sesi berikutnya, di segmen berikutnya, kita bisa juga ikut menjawab dan berdiskusi. Mas Daryl, saya itu ada mendengar kisah, kita berikan saja seorang manajer lah, namanya Eko. Ya. Sebut saja Eko ya. Sebut saja Eko. Bahkan bukan hanya sebagai manajer lah, bisa sebagai pimpinan sebuah perusahaan. Suatu pagi, dia datang ke kantor melewati lobi pada pukul 8 pagi dan melihat ada seorang pengantar makanan sedang menunggu dengan membawa pesanan sarapan seorang pelanggan, berarti yang ada di kantor itu. Lalu 30 menit kemudian, Pak Eko tadi kembali melewati lobi, ya toh, melihat pengantar makanan masih di tempat yang sama. Lalu Pak Eko bertanya kepada si pengantar makanan ini, apakah dari tadi Anda masih membawa pesanan yang sama? Ya, jawabnya. Lalu Pak Eko meminta nomor telepon pelanggan yang dia tunggu, menghubungi si pemesan makanan, dan ternyata si pemesan makanan tersebut adalah anggota tim dari Pak Eko, dan meminta orang itu segera ke lobi. Setelah pengantar pergi, Pak Eko berbicara empat mata dengan pelanggan yang kebenaran itu adalah anggota timnya, dan tanda kutip menegur anggota timnya karena telah membuat orang yang hidup dengan bergantung pada tips menunggu begitu lama. Dia mengatakan, tidakkah kamu sadar, pria yang mengantar ini sama seperti kita berusaha mencari nafkah. Anda tidak boleh membuatnya menunggu selama 30 menit. Jangan sampai hal seperti ini terulang kembali. Nah, saya ingin semua listeners membayangkan sosok Pak Eko ini secara emosi, itu kecerdasannya seperti apa ya? Dan anggota timnya, kecerdasan emosinya seperti apa? Karena nanti kita mau melihat
Salah seorang yang sangat terkenal di dalam urusan kecerdasan emosi ini kan Daniel Goleman. Dan kita akan melihat nanti 4 dimensi dari kecerdasan emosi itu, salah satunya adalah empati. Dan itulah yang dimiliki oleh Pak Eko. Dan anggota timnya kalau tidak dilatih oleh Pak Eko, kebayang dong ya, bagaimana anak buahnya itu ketika harinya tiba menjadi manajer, menjadi direktur. Karena dalam cerita tadi, anggota timnya itu bukan tidak ke bawah dan bertemu dengan si pengantar karena lagi betul-betul sibuk dan tidak bisa meninggalkan kaitan yang lain. Bukan, simply dia nggak berempati dengan orang lain. Dan small listeners, itulah salah satu contoh kalau kita bicara mengenai leadership habits and emotional quotient. Berbeda sekali dengan kisah yang lain, kita berikan saja namanya Rudy, Mas Daryl. Rudy adalah seorang pemilik sekaligus pimpinan perusahaan di Jakarta ini real story, memerintahkan staf legal perusahaannya untuk melaporkan dan hingga menjebloskan ke dalam penjara seorang karyawan yang lalai mengerjakan tugas. Of course, kita bisa memahami bagaimana murkanya dia sebagai pemilik perusahaan ini dengan kesalahan yang bisa dilakukan oleh seorang karyawannya. Tetapi dari informasi yang saya dapatkan dari staf legal tersebut, meskipun tidak merugikan keuangan perusahaan, pelayan karyawan tersebut membuat pimpinannya begitu marah. Namun, kalau hitung-hitungan atas kertas, itu tidak lebih dari 10 juta kesalahannya kalau diukur secara uang. Yang bagi pengusaha itu sebetulnya kecil banget. Tetapi memang dia marah dan sering marah. Nah, kita bisa membayangkan gimana sih kecerdasan emosi dari Pak Rudy ini. Dan sekali lagi, Pak Rudy nama buatan kita. Mohon maaf kalau ada small listeners yang namanya sama. Sebut saja Jadi Rudy. bandingkan antara Eko dan Rudy tadi. Kecerdasan emosi, dan bayangkan juga kalau Anda itu menjadi anggota tim dari Eko dan Rudy. Oke. Kita dapat mengira-ngira perbedaan kebiasaan gaya kepemimpinan keduanya. Dan bila mereka mengikuti program pelatihan kepemimpinan selama let's say 2 hari, dilatih oleh trainer berpengalaman dengan metodologi yang sama, hasilnya bisa berbeda loh antara si Eko dan Rudy. Kenapa? Karena small listeners, respon seseorang terhadap suatu kejadian itu berkaitan dengan kebiasaan. Dan kebiasaan seseorang menentukan kualitas kepemimpinannya. Dan kebiasaan itu ada urusannya dengan kecerdasan emosi mereka. Sementara seperti itu, Mas Daryl. Baik, Pak Eloy. Ini saya jadi terhubung langsung ya dengan sebuah quote ya. Jika Anda ingin mengetahui seperti apa karakteristik seseorang, jiwa seseorang, empati seseorang, dan emosi seseorang, jadikan dia seorang pemimpin. Nah, itu kan akan kelihatan gitu loh aslinya seperti apa. Baik. Oke, Pak Eloy. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita mengundang dulu nih Suarez untuk bisa berinteraksi. Silakan di 0812 11 12 959. Komentar kami tunggu. Dan juga kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang berkomentar, kolom chat live perbincangan ini sudah kami buka untuk Anda. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Baik, Pak Eloy, dari 2 kisah tadi, sebetulnya ini kan sudah terlihat ya, bagaimana sisi dari seorang pemimpin yang punya bentuk empati, bahkan dia rela menegur keras bawahannya hanya gara-gara tidak dengan cepat, tanpa ada kesibukan berarti untuk mengambil makanan. Di sisi lain, analogi ceritanya adalah seorang pemimpin perusahaan yang berusaha untuk menjebloskan karyawannya hanya gara-gara kesalahan kecil, dan itu kayaknya secara nominal ya masih bisa dinegosiasikan ya. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Eloy, apakah sebetulnya emosi dan juga kecerdasan emosi ini itu given atau create? Gimana Pak Eloy? Wow. Saya belajar dari ahlinya, dan salah satunya adalah Daniel Goleman tadi. Saya mempelajari buku-bukunya, saya mengikuti video-videonya di YouTube, termasuk wawancara-wawancara beliau di berbagai podcast. Dan
good news-nya, kabar baiknya, kecerdasan emosi ini bisa dibentuk, bisa dipelajarin. Justru itulah kenapa kemudian kita membahasnya malam ini. Nanti tinggal pertanyaannya adalah gimana menjadikannya sebuah kebiasaan. Oke. Jadi sebetulnya it's given, tapi can create ya. Oh, kalau urusan emosi kan itu given. Saya membahas di dalam buku TML mengenai 3 esensi dari manusia. Esensi, bagian dari manusia. Yang pertama adalah spirit. Spirit. Yang kedua adalah soul. Yang ketiga adalah body. Nah, spirit itu urusannya mengenai hati. Ya toh? Spiritual, hati, nur, cahaya ilahi. Nah, itu bagian dari spiritual. Tetapi bagian dari motivation itu bicara mengenai soul atau jiwa. Dan di dalam jiwa ada 3 bagian. Yang pertama adalah mind, pikiran. Yang kedua adalah emotion, perasaan, emosi yang sedang kita bicarakan malam ini. Dan yang terakhir adalah will atau keinginan, kehendak, niat. Jadi itu bagian dari jiwa. Baru nanti hubungannya dengan tubuh, fisik yang berbicara mengenai organ, ada kemudian panca indera, kemudian bicara mengenai sistem di dalam tubuh kita. Jadi betul, secara yang namanya emosi itu given, sudah diberikan oleh Sang Pencipta, tetapi mengelola emosi inilah yang kemudian menjadi bagian dari kecerdasan emosi itu, Mas Daryl. Oke, ini sekaligus memberikan jawaban terhadap sebuah pembenaran ya Pak Elo ya. Kan banyak orang yang komplain, mungkin dikasih feedback sama bawahannya. Kamu nggak seperti itu, Rudy misalnya. Seharusnya jangan seperti itu. Loh, nggak bisa. Ini udah bawaan lahir saya. Emosi itu udah ada. Jadi saya harus kayak begini. Nggak. Itu jawabannya. Oke, kita break sebentar Pak Elo. Nanti kita sambung di sesi berikutnya. Karena kita harus tahu juga tentang apa sih hubungan antara kebiasaan dengan kepemimpinan. Nanti Pak Elo jabarkan di sesi yang berikutnya. Nah, seperti biasa secara detail kita ajak Anda untuk bisa berinteraksi. WhatsApp 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube Smart FM. Terima kasih untuk Anda yang sudah like. Jangan lupa untuk subscribe dan berkomentar selama perbincangan ini berlangsung. Kami kembali setelah komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan? Eloy Zaluku, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2024. Jadilah Theocentric Motivator and Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi, neuroscience, dan strategi penjualan yang tepat. Dilaksanakan Jumat dan Sabtu 20-21 September dan 27-28 September 2024. Dapatkan potongan hingga 50% dari investasi normal. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya dan Anda masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Beliau tentunya adalah seorang founder and master teacher of TML atau Theocentric Motivation and Leadership dan sales training expert and also organizational culture consultant ya. Kita masih difokuskan tentang leadership habit and emotional quotient atau EQ. Nah, Pak Eloy, sebelum kita bahas tentang hal yang perlu dilakukan dan juga dipahami tentang how to-nya ya, karena saya yakin banget everything will connect with everything else, termasuk dalam tema bahasan kita kali ini tentang hubungan antara kebiasaan dan juga kepemimpinan. Kita tahan itu dulu. Saya mau ke kanal YouTube
ini sudah ada Ibu Dr. Desiria. Selamat malam Pak Eloy, terima kasih sharing positifnya. Pertanyaannya begini, bagaimana membangun kepemimpinan kepada generasi muda agar memiliki habit yang baik? Oke, silakan Pak Eloy. Terima kasih Dr. Desi. Ini sepertinya saya mengenal dengan Bu Dr. Desi yang baik hati. Saya menggunakan pendekatan identitas, Mas Daryl. Ya. Bahwa membangun kebiasaan itu dimulai dari membangun identitas. Jadi apakah generasi Z atau bahkan adanya Z itu generasi Alpha, yang mana generasi Alpha itu lahir dari tahun 2010, dan atau yang di atasnya generasi Y dan Z seperti kita, siapapun dia, intinya begitu. Saya meyakini bahwa identitas positif menciptakan kebiasaan positif, dan kebiasaan positif meneguhkan identitas positif. Nah, berarti pertanyaannya adalah identitas itu artinya apa? Well, identitas artinya adalah bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Oke. Nah, seseorang yang memandang dirinya bertanggung jawab, maka bekerjanya pasti tuntas. Kenapa? Karena dia memandang dirinya seorang pribadi yang bertanggung jawab. Ketika dia bekerja dan dia tinggalkan di tengah jalan, itu dia susah tidur tuh malam harinya, Mas Daryl. Why? Ada yang namanya konflik batin, ada yang namanya konflik nilai, ada yang namanya konflik identitas. Sehingga kalau kita mau membentuk seseorang menjadi pemimpin, atau kita mulai dulu dari pribadi yang bertanggung jawab, maka mari kita pastikan di dalam diri orang ini sudah terbentuk, terbangun identitas bertanggung jawab. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka perilaku orang tersebut akan menjadi bertanggung jawab. Sebaliknya, identitas negatif menciptakan kebiasaan negatif. Kebiasaan negatif memperkuat identitas negatif. Jadi kalau seseorang sudah memandang dirinya seorang yang malas, maka ketika alarm bunyi berdering di pagi hari, yang dia lakukan adalah snooze 5 menit, snooze 5 menit. Atau bahkan dia matikan dan akhirnya dia terlambat bangun dan terlambat masuk sekolah atau tiba di tempat kerja. Nah, ketika dia terlambat tiba di tempat kerja atau di tempat kuliah, dia akan bicara apa pada dirinya sendiri? Tuh kan, emang gua nih nggak disiplin kok, emang gua nih males kok. Nah, ketika dia ngomong pada dirinya sendiri, emang saya ini nggak disiplin dan tidak pernah tepat waktu, itu semakin memperkuat identitas tidak disiplin, tidak tepat waktu, dan malasnya. Maka orang ini semakin lama akan semakin jadi kebiasaan terlambatnya. Jadi kuncinya adalah pada identitas, dan itulah yang kami lakukan di berbagai perusahaan. Dan kalau betul ini Dr. Desi yang saya maksud adalah betul Dr. Desi di salah satu universitas ternama di Jakarta ini, yang mana kami berencana untuk bertemu di hari Sabtu yang akan datang tanggal 10 untuk bisa mengadakan training selama 1 hari terhadap tim yang beliau pimpin. Maka memang kita sedang membangun kebiasaan itu yang namanya kebiasaan bertanggung jawab dan kerja tuntas, dan dengan demikian nanti akan melahirkan budaya dan kinerja yang baik di antara tim dan tentu saja untuk universitas yang dimaksud. Demikian Mas Daryl. Oke, mungkin kita boleh pancing Bu Desi untuk komentar ya, betul atau tidaknya silakan klik pancing tunjukkan
Tunjukkan dirimu. Tunjukkan pesonamu. Tunjukkan Silakan. pesonamu. Bu Desi, silakan boleh berkomentar kalau benar ya. Oke, saya sedikit mau melebarkan penggalian bahasan lebih dalam lagi nih Pak Eloy hubungan dengan pertanyaan Bu Desi. Tapi kan zaman sekarang itu sepertinya generasi muda itu merasa punya dunianya sendiri. Ini akan berbeda faktanya ketika membangun leadership itu based on karakteristik orang-orang seniornya dulu. Nah, apakah dengan cara ini juga tetap bisa dilakukan Pak Eloy agar punya satu visi misi yang sama? Oh, this is good. Saya itu baru ngobrol dengan anak saya yang kedua tadi malam. Jadi hari Minggu itu saya bicara di satu tempat, Mas Daryl, dan biasanya kalau di hari-hari di mana anak-anak saya tidak sekolah, saya mengajak mereka untuk ikut serta. Tentu bersama dengan istri tercintaku, yang Mas Daryl pasti ingin bertemu dengan istriku ini di bulan November nanti kan? Maunya hari ini, saya nggak bisa tapi. Mari sayang, tunjukkan pesonamu. Dia sebenarnya lagi di depan saya. Boleh dong spill dikit dong, mana nih? Saya udah lama nggak ketemu sama Ibu Kim nih. Jangan. Ntar aja, November ya. November dong. Karena beliau special guest edition ya, setiap November ya. Setiap November ya. Lanjut. Jadi saya biasanya tuh mengajak anak-anak saya, dan dari materi yang saya sampaikan, mereka tuh menuliskan poin-poin pembelajaran. Oke. Dan setiap poin itu dapat duit, Mas Daryl. Itulah cara mereka mengumpulkan uang jajan mingguan. Nah, ketika kami pulang, kemudian malam harinya kami makan bersama, saya tanya, gimana tadi Papi bicaranya? Oh, it was good, katanya bagus. Tapi Papi nggak cocok untuk anak seumur aku, kata Kathleen. Dia umur 12 tahun. Iya. Ya, tapi tadi kamu bisa dapat 24 poin. Jadi dia dapat 24 poin dari apa yang saya sampaikan. Oh iya, karena Kathleen dapat duitnya kan. Anak-anak ya. Tapi intinya begini, delivery-nya, saya mesti belajar untuk bisa mendeliver untuk usia 12 tahun. Dan saya tanya, siapa kira-kira yang kamu mau recommend untuk Papi belajar supaya ini bisa cocok dengan umur 12 tahun. Amazingly dia ngomong begini. Gimana? Udahlah Papi, kalau memang target pasar Papi bukan umur seperti Kathleen, don't worry about it. Jadi maksudnya, ya udah, kalau memang target Papi kan di perusahaan-perusahaan umur-umur yang sudah 20 tahun ke atas, udah nggak apa-apa. Kalau umur 12 tahun, Papi kalau belajar itu mesti mulai dari nol lagi loh katanya. Tapi saya bilang, Papi masih mau belajar sih. Dia mention beberapa nama, saya lupa nama-namanya siapa aja. Tapi interestingly, memang untuk umur-umur yang lebih muda, delivery-nya sih yang mesti kita pelajarin. Umur-umur kita mesti mau belajar lagi supaya mereka lebih terbuka sih, Mas Daryl. Ya, seperti itu. Ini sekaligus memberikan sedikit tips ya, mohon izin ya Ibu Dokter, siapa tadi Ibu Dokter Desi ya. Mungkin nanti cara untuk menyampaikannya setelah di training sama Pak Eloy, kan ada tim yang bertugas untuk menyampaikan. Nah itu proses delivery-nya harus bisa sesuai dengan kemajuan zaman dan usia anak tersebut. So wisdom banget sih hari ini deh. Siap, 86. Oke, Pak Eloy 3 menit tersisa, kita bagi 2 waktu ya, karena saya yakin kalau bicara masalah apa hubungan kebiasaan dengan kepemimpinan nggak bakal selesai di 3 menit. Tapi boleh kita mulai dulu. Oh ya, kalau kembali kepada hubungan kebiasaan dengan kepemimpinan, kan kita tahu ya, small listeners, bahwa kebiasaan itu serangkaian mindset, pikiran, perilaku, dan emosi yang otomatis. Dan itu bahkan tidak disadari. Dan itu dimulai dari pengulangan-pengulangan. Bahkan Joe Dispenza itu kan sering sekali saya kutip ya, bahwa kebiasaan itu artinya ketika tubuh lebih pandai dari pikiran sadar kita. Jadi kalau pikiran itu ada yang sadar, ada yang bawah sadar, dan bawah sadar itu mempengaruhi kita setiap hari sampai 95%, maka kebiasaan itu lebih pinter daripada pikiran sadar kita. Makanya kalau ada orang yang sudah terbiasa berolahraga, tubuhlah yang menagih. Iya, betul.
tubuhlah yang menagih. Itu berarti sudah jadi habit. So, saya kira itu yang paling penting, dan minggu lalu dan minggu sebelumnya kita mention mengenai Wendy Wood, dan beliau mengatakan juga dari research-nya bahwa betul sampai 88% kalau dari versinya Wendy Wood itu habit mempengaruhi kita. Dan itu berhubungan dengan apa? Ya, berhubungan dengan kebiasaan seperti Eko dan Rudy dalam kisah tadi. Sehingga nanti kita kemudian bisa melihat apa hubungan semua itu dengan pembahasan emotional quotient. Saya kemudian mengingat seorang rekan yang juga kemudian yang juga adalah klien dari salah satu perusahaan yang sangat terkenal di Indonesia ini, dan besok saya diundang juga untuk memberikan inspirasi di dalam pertemuan timnya beliau, namanya adalah Pak Dhani. Dan kenapa Pak Dhani begitu inspiring buat saya? Karena beliau itu menjadi contoh dari leadership habits yang baik yang saya maksudkan, dan menjadi contoh dari emotional quotient, kecerdasan emosi yang sedang kita bahas. Kok bisa? Jadi beliau itu membangun satu budaya di timnya, dan budaya yang dimaksud namanya adalah budaya juara. Menariknya, secara sadar ketika beliau membangun budaya ini, beliau tidak menggunakan istilah mental juara, tetapi menggunakan istilah budaya juara. Nanti saya akan sampaikan lebih lanjut setelah yang satu ini. Baik, jadi hasilnya. Kita kembali setelah episode berikut ini sama-sama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Di sesi ketiga penghujung tadi, Pak Eloy yang closing segmennya. Sekarang kita minta ya Pak Eloy untuk opening segmen keempat ini. Silakan Pak Eloy. Yes. Jadi kita lanjutkan Smart Listeners, Sahabat TML, Mas Daryl. Tadi saya bercerita mengenai seorang rekan, teman, klien namanya Pak Dhani, dan besok saya diundang untuk berbicara di timnya beliau. Dan tim beliau ini sudah membangun satu budaya, namanya budaya juara. Dan beliau cerita, kenapa kok tidak menggunakan mental juara? Dia sampaikan kepada timnya sejak awal, kalau mental juara itu berarti individu. Tetapi kalau budaya juara itu berarti tim kita. Dan yang lebih menarik lagi, beliau ini bukan pimpinan tertinggi di sebuah perusahaan yang sangat hebat itu. Beliau ini adalah kepala divisi. Jadi saya senang banget oleh karena apa? Budaya itu bisa dibangun di level divisi. Dan beliau itu berhasil membangun budaya juara ini sampai akhirnya hasilnya itu ya, membantu perusahaan cost saving itu bisa menghemat lebih dari 100 miliar per tahun. Wow. Dari hasil inovasi-inovasi yang beliau lakukan bersama dengan tim. So, saya ngobrol dengan beliau tadi sekitar 1 jam ya, tadi siang untuk persiapan sesi besok. Dan saya bisa menyimpulkan beliau punya kebiasaan-kebiasaan yang kepala divisi yang lain di perusahaan yang lain tidak punya pastinya. Dan termasuk mengenai kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu apa sih? Kalau dari Daniel Goleman, sesimpel, sisi lain dari kecerdasan. Jadi kalau ada IQ, intellectual quotient, kecerdasan kecerdasan intelektual itu, jadi IQ kita dites tuh. Kalau ini dari sisi emosinya kan. Dan beliau membaginya menjadi 4. Yang pertama adalah self-awareness. Self-awareness itu kesadaran diri, smart listeners. Jadi sadar diri. Di dalam buku
LHCT juga saya ada berbicara satu bab mengenai pemimpin yang sadar diri, self-aware leader. Nah, itu berarti apa? Mengetahui apa yang sedang dia rasakan. Mengapa dia merasakannya? Entah itu sedih, entah itu khawatir, atau sebaliknya. Dia sangat semangat, dia sangat confident, dia tahu mengapa dia merasakan itu. Lalu dia aware, sadar mengapa, bagaimana perasaan itu memengaruhi apa yang dia lakukan sehari-hari, bahkan saat ini. So, self-awareness. Makanya self-awareness itu, Mas Daryl, ketika nanti dibangun, salah satu pintunya adalah mindfulness. Lalu dari self-awareness, turun ke nomor 2, Mas Daryl. Namanya self-management. Jadi, menyadari, mengenal diri, tidak cukup. Harus juga bisa mengelola diri sendiri, menggunakan apa? Menggunakan kesadaran diri yang pertama tadi. Dan itu tidak mudah, karena ada yang disebut sebagai blind spot. Ada bagian-bagian dari hidup kita ini yang kita tidak tahu. Ada istilah namanya Johari Windows. Johari Windows itu adalah, saya tahu tentang diri saya, dan Mas Daryl tahu tentang diri saya. Itu window yang pertama. Saya tahu bahwa saya laki-laki, Mas Daryl tahu bahwa saya laki-laki. Kemudian ada window yang satu lagi. Saya tahu siapa saya, tetapi Mas Daryl tidak tahu. Saya punya kebiasaan tertentu, saya punya kecenderungan tertentu, saya ngapain tadi pagi, saya tahu, Mas Daryl tidak tahu. Tetapi ada window yang ketiga. Saya tidak tahu, tapi Mas Daryl tahu. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan saya, entah yang baik maupun yang buruk, yang itu ternyata blind spot saya. Tetapi itu bisa mempengaruhi loh, entah saya menjadi lebih berhasil atau tidak di dalam kepemimpinan, di dalam pekerjaan saya. Dan yang keempat adalah, Mas Daryl tidak tahu, saya juga nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Nah, emotional quotient itu, blind spotnya semakin lama semakin kecil. Dan kita sudah bahas sebetulnya, karena saya membahas itu juga mendalam dalam buku LHCT, bagaimana kita bisa memahami blind spot tersebut. Nah, yang kemudian ketiga adalah empati, yang tadi kita bicara mengenai pengalaman Eko dan Rudy di segmen yang pertama, yaitu memahami gitu loh perasaan orang lain, dan kemudian mengerti, bisa merasakannya, ya kan? Dan dengan empati itulah nanti kemudian terbangun yang namanya social skill, ya toh, menyatukan self awareness, tahu diri, menyadari kekuatanku, apa yang sedang kurasakan, dan apa pengaruh perasaan ini terhadap tindakanku, perilakuku, intonasi suaraku, mimik wajahku. Lalu bagaimana saya mengelola diri saya, energi saya, bagaimana mengelolanya. Tadi bicara mengenai pemukul batu, tukang batu. Bagaimana saya bisa bertahan. Udah pukul batu selama 51 kali, kok retakan aja belum terlihat. Nah, itu mengelola diri tuh, Mas Daryl. Tetapi dia bisa melihat di tengah-tengah saya lagi capek pukul batu, mengejar target. Tapi kemudian ada orang yang marah-marah pada saya. Gua salah apa? Dia tidak spontan dan kemudian reaktif, marah dan banting pintu. Tidak. Dia bertanya dulu, ya, minimal di dalam pikirannya. Kenapa dia seperti itu? Jangan-jangan ada pemicu yang lain. Jadi dia bisa mengelola emosinya. Dan itulah kemudian social skill-nya itu kemudian menjadi baik. Relasi dengan suami istri, relasi dengan anak-anak, relasi dengan mertua, relasi dengan teman kerja, itu menjadi baik. Dan itulah sebab kita bisa menyimpulkan bahwa kesuksesan seorang pemimpin itu bukan hanya kesuksesan dari kecerdasan kognitifnya, IQ-nya. Justru semakin tinggi posisi seseorang, semakin tinggi level kepemimpinannya, jabatannya, posisinya, justru semakin dia membutuhkan apa?
semakin dia membutuhkan kecerdasan emosi. Karena kalau misalnya dia ini di bidang teknologi, dia membuat coding ya untuk programming tertentu. Tetapi ketika dia memimpin satu tim, kan sudah bukan lagi kemampuan teknis itu yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan justru kan bagaimana memimpin orang. Maka besok saya juga akan ada rekaman podcast dan lebih berbicara mengenai digital transformation. Karena ini juga contoh yang sangat baik bagaimana melakukan transformasi digital, dan betul sekali banyak transformasi digital itu fail atau gagal. Kenapa? Karena mereka fokus pada teknologinya. Padahal transformasi digital yang utamanya bukan tentang teknologinya. Yang utamanya adalah tentang perubahan budaya karyawan-karyawatinya dari manual menjadi digital. Nah, seringkali itu tidak diakalin, tidak dikelola perubahan budaya ini, sehingga akhirnya malah transformasi digitalnya fail. Demikian, Mas Daryl. Oke, baik. Ini tinggal 3 menit tersisa ya. Kalau kita bicara masalah kepemimpinan juga emotional quotient itu masih banyak hal yang dirasa perlu lagi digali. Tapi apalah daya, terbatas waktu. Kita ambil konklusinya Pak Eloy. Silakan, 2 menit. Luar biasa ya Mas Daryl. Terima kasih semua listeners dan sahabat TML. Tadi kita mulai dengan mengingat ini bulan Agustus, ini bulan kemerdekaan, dan kita harus terus membangunkan rasa cinta tanah air. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Dan kalau kita mengatakan cinta pada tanah air, maka everything rises and falls on leadership. Segala sesuatu bangun atau jatuh, berhasil atau gagal, itu sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan. Dan mari, apapun iman, keyakinan kita doakan para pemimpin kita. Dan termasuk nanti ada bulan November ada apa itu Mas Daryl? Pilkada. Kita juga berharap wakil-wakil rakyat itu juga punya kepemimpinan yang baik, kebiasaan kepemimpinan yang baik, dan kecerdasan emosi yang baik. Karena kadang-kadang Mas Daryl kita melihat apa yang ada di media sosial, hati kita berpikir dan merasa, masa pemimpin gua, masa wakil gua kayak gini. Kita doakanlah mereka, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini juga mereka bisa dengarkan. Yes. Yaitu apa? Bahwa kebiasaan harian seseorang menentukan kualitas hidup dan kualitas kepemimpinannya. Dan malam ini khususnya kita bicara mengenai kecerdasan emosi yang terdiri dari sadar diri, mengenal diri, menyadari emosi apa yang sedang saya rasakan. Mengapa saya merasakan emosi ini? Dan apa pengaruh emosi ini, perasaan ini, sedih atau semangat terhadap perilaku saya sehari-hari. Lalu mengelola dirinya, berempati terhadap orang lain, dan yang terakhir tentu saja social skills. Karena at the end of the day, leadership is about people. Kepemimpinan itu adalah mengenai orang, manusia. Jadi kalau kita tidak belajar bagaimana mengelola, bagaimana kita berrelasi dengan manusia, kita tidak mungkin menjadi pemimpin yang baik, dan itu ada urusannya dengan kebiasaan. Terima kasih Mas Daryl. That's it for today. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Silakan putar ulang tayangan ini atau Anda bisa share video ini agar bisa lebih memberikan manfaat untuk banyak orang. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluku. We inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. Sampai Sampai jumpa. Terima kasih.